Selamat pagi. Kita masih di Kota Serang. Akan menuju ke BPBD provinsi. Semoga ada kali ini. Nah, kita sampai di BPBD. Yang rusak Pak, mungkin pemukimannya rusak, iya, itu pertanian rusak. Nah itu nanti bisa menjadi bahan, mungkin perencana tata ruang wilayahnya RT RW kan perlu ada revisi atau perubahan. Nah itu nanti akan berubah menjadi apa sebetulnya, itu kita lagi coba menyusun kajian atau pedoman prinsipnya begitu. Ketika itu rusak, misalkan memang harusnya dia menjadi kawasan lindung, maka kan harusnya permukimannya direlokasi, terus itu berubah menjadi fungsi lindung kan begitu. Kalau contoh yang di Lebak itu sekarang gimana Pak? Maksudnya yang dulu kawasannya ini sebagai apa? Permukiman mungkin? Ya. Jadi memang di sana juga sebagian besar harus relokasi. Karena kan tanahnya juga udah labil, udah retak kayak gitu kan. Nggak mungkin dibikin pemukiman lagi. Ya. Otomatis kan harus relokasi. Nah, tempat kampungnya itu karena udah labil, mungkin bisa dibikin apa? Situ dia berubah fungsi kan. Nah, perubahan relokasinya ini lahannya juga belum ada Pemda Lebak. Nah itu mungkin bisa di situ di RT RW-nya bisa ditukar sama kehutanan atau apa gitu kan. Jadi berubah fungsi dari kehutanan ke pemukiman atau dia ditukar ini ke yang bekas pemukiman masukin ke kehutanan atau membuat saluran apa. Apalagi kalau sekarang yang direlokasi belum ada. Belum ada. Apalagi yang kemarin Pak ceritanya kan sebagian wilayah itu kan kena waduk karya. Jadi memang tetap pindah Pak, relokasi semua. Pembangunan waduk, ada pembangunan waduk? Ada di situ, itu daerah situ sebagian waduk karyan itu kena itu Pak. Orang-orangnya harus pindah mau nggak mau. Memang itu mah udah dibebasin Mas. Ya maksudnya udah dibayar, sebagian besar udah dibayar. Betul, tapi orang-orangnya waktu udah dibebas masih di situ kena dampak. Itu satu, tapi dipilahkan Pak. Tapi kemarin mengindikasikan dari tambang liar. Makanya kemarin kita bareng-bareng sama Polda operasi penutupan tambang liar juga yang di Citorek. Itu ininya apa Pak? Tambangnya emas atau? Tambang emas. Tambang emas sama tapi liar Pak. Tambang yang tadinya bekas antam. Bekas antam kan ditutup. Nah, diterusin sama yang itu. Tambang liar. Pusat Tarian Informasi di BPBD provinsi. Inilah sistem peringatan dini. Jadi orang BPBD akan dapat info dari layar monitor itu. Nanti ketika ada bencana gempa bumi yang besar berpotensi tsunami, nanti alarm ini akan bunyi. Alarm ini akan bunyi. Nanti dilanjutkan oleh orang BPBD menekan tombol di ruangan ini. Yang tiket nih, dia nunggu ini Pak 24 jam Pak. 24 jam gantian. Ini sama dengan yang di luar tadi. Ya. Nah, ini kalau anak ini yang tugas tiket ini tadi misalnya Banten Batam dapat keluar berpotensi tsunami ya Pak. Ini harus segera Pak, tidak tunggu waktu. Kita aktifkan dulu Pak. Ininya ada si Etik, mana Etik? Siapa yang bisa ini? Yang bisa menjadi ini? Siapa yang biasa? Siapa? Tapi jangan dipencet beneran kan Pak? Enggak. Hah? Jangan dipencet beneran. Bukan. Jangan dipencet beneran. Oh iya.
Enggak saya bikin nanti takut. Enggak, Pak. Pencet oh saya dimarah. Nah ini Pak. Ini itu adalah Mereka di sini jaga 24 jam. Nah, kan sama meneliti yang mengenai ini contohnya misalnya ini juga kan kayak tapi nggak dipencet ya, nggak dipencet. Operatornya ada Pak. Jadi ini yang terkoneksi dengan Lambuan. Lambuan. Nah ini. Yang tiga itu ya. Tiga itu merah. Panimbang, satu lagi. Pasaula dengan Labuan. Sama pelabuhan. Nah, kalau yang untuk tes tiap bulan nih kan gitu. Kalau ini yang sudah berpotensi tsunami. Oh yang testing itu yang tiap tanggal 26 itu. Ya. Jadi itu tinggal diklik aja nanti di sana bunyi. Ya. Iya. Tapi ketahuan nggak Pak? Misalkan yang di sana itu nggak bunyi, di sini ada Tahu. indikator. Ini kan ada indikator. Tahu. Kalau misalkan dia warnanya merah kayak gini, otomatis dia belum Belum bunyi. Kalau kuning kayak gini, kuning aja. Dia nggak respon. Mungkin ada gangguan dari sinyal atau apa. Nah kalau misalkan testingnya ada seperti ini, indikator merah. Dari kuning muncul indikator merah. Nah, berarti dia bunyi. Gitu. Kalau misalkan kita tsunami, nah, warnanya dia hijau nanti. Hijau, dia ada indikator merahnya muncul. Oh iya, ini saya pernah ada ikut webinar ini, Pak. Cuma kendalanya alat itu yang masalah safety kan dia posisinya apakah mudah diambil orang apa gimana gitu loh Pak. Ini kan berarti dia di tengah di pinggir pantai di permukiman gitu. Enggak, dia Pakai antena tinggi. Tower dia tower. Berapa naik apa? 20-an Pak. Naik ke atas. Nggak akan bisa. Dan siapa yang nggak itu nggak bakal bisa. Ya orang udah dititipkan ya. Di situ ada ini. Insya Allah nggak akan diambil orang di sini. Ada juga dari Sistem peringatan dini. di Hotel Resort Tanjung Lesung. Itu ada yang bukan di sekitar itu aja. Jadi dua hotel itu larinya nanti di ya lari. Tapi kalau ini kita ya bukan penduduk pinggiran pantai. Itu ada batasan waktu ini seperti ini misalnya ini ada pengumuman di sini terus maksimal kita berapa lama harus mengirim itu ke 3 sirine itu. Ketika terjadi misalnya kita ini berpotensi tsunami segera untuk melakukan penyitaan Pak. Tidak nunggu siapa berapa Kalau sudah sudah berpotensi mau kejadian yang besar berpotensi ya harus mencet Pak. Tinggal nunggu waktu. Karena apa? Nyawa banyak. ini kan tersirin. Tanya tuh. Oh gitu yang cukup ini yang misalnya tinggi gitu. Ada Tower sirine. saya itu Pak. Misalnya yang Ada. Ya tidak ada kerusakan di sini. Kalau dalam sini. kenapa nggak ini ya? Saya kasih. Kenapa nggak dikonekkan? Begitu itu ada dari BMKG, dia langsung otomatis koneksi ini bunyi. Jadi tanpa masnya harus auto mobil. Nggak tahu itu teknisnya iya. Otomatis memang harus ditiketin 24 jam. Berarti kan ini listrik kan supaya nggak boleh mati terus. Nggak boleh. Nanti ada kita punya namanya genset. Genset kita banyak. Kalau gedung ini sudah otomatis Insya Allah kalau yang ini mah listrik mati mau kondisi kayak apa? Kemarin kasus yang Bapak cerita tsunami itu, BMKG kan ada deteksi ada gempa. Iya, Karena kan bukan dari yang ada di longsoran Iya. atau itu dari vulkanologi. Gempa tektonik. Oke. Ya, kita masih di BPBD Provinsi Banten. Ini serius, ini
BPBD yang paling lengkap, paling keren lah. Ini gedungnya, gedung instansinya. Di belakang saya ini ada pusdalopnya, itu gudang peralatan. Nah, di samping situ, di belakang mobil itu ada pusat data dan informasi. Jadi ada sistem peringatan dini di sana. Nah, nanti kita putar. Nah, di belakang saya nih, itu ada landasan helikopter. Jadi sering dipakai ketika tidak bisa diakses jalan, maka digunakan sebagai pengiriman bantuan ke lokasi menggunakan helikopter. Selama kegiatan di daerah kunjungan, ini saya baru lihat kantor BPBD keren. Oke. Kita sekarang menuju ke BPBD Lebak. Ini dari BPBD Provinsi Banten. Kita lihat di sini sudah gudang. Ini ada peralatan mobil. Ini lengkap sekali. BPBD terbaik selama saya kunjungan ke daerah ini. BPBD terbaik. Oke, kita lanjut perjalanan. Bismillah. Pas kita lagi makan, ternyata mobil kita disenggol. ini udah bingung, Pak Bos sudah bingung. Ternyata info dari orang BPBD provinsi, orang tersebut sempat suspek COVID, tapi